Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, orang muda, opa oma, jemaat Tuhan terkasih, Salam, selamat beribadah. Walaupun hari ini kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kiranya tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Allah Bapa di sorga dalam ibadah yang kita lakukan di dalam rumah tangga kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mengajak kita mempersiapkan hati kita masuk dalam keheningan untuk kita memulai dengan ibadah ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih akan hari-hari hidup yang Bapa anugerahkan kepada kami. Di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu, Engkau boleh menghantarkan kami memasuki bulan Agustus. Di dalamnya kami naikkan syukur dan terima kasih kami. Hari ini ya Tuhan adalah hari perhentian-Mu bagi kami. Kami berada di rumah kami masing-masing dan kami beribadah kepada-Mu. Saat ini kami hendak mempersiapkan diri untuk membaca akan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah benih firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan, kami boleh memahaminya dengan baik. Dan lebih daripada itu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam perjalanan dan pergumulan hidup kami. Inilah permohonan kami. Suci kuduskan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita terambil dari kitab Ratapan pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Doa untuk pemulihan. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang-orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah. Bagi kami tidak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapa-bapa kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan pemerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut
karena serangan pedang di padang gurun. Kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerihnya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit. Karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan bertakhta selama-lamanya. Takhtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apakah engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Akhirnya kita tiba pada bulan Agustus yang disebut dengan bulan kebangsaan. Hari ini kita beribadah bersama-sama di bawah tema Tuhan akan memulihkan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengawali renungan ini ada pertanyaan sederhana yang akan saya berikan kepada kita sekalian. Pertanyaannya Bapak, Ibu, saudara-saudara adalah, apakah yang paling kita banggakan di dalam hidup ini? Apakah yang paling kita banggakan dalam hidup ini? Silakan ambil waktu sejenak untuk merenungkan. Masing-masing menjawab dalam hati, apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Bapak, Mama, tentu di sana ada sejumlah jawaban. Ada yang menjawab bahwa yang paling saya banggakan adalah istri saya. Alasannya, dia cantik, dia pintar, dia pegawai, dia setia. Dan ini itu. Ada yang menjawab bahwa yang paling saya banggakan dalam hidup ini adalah suami saya. Karena dia ganteng dan dia baik hati. Tentu juga ada yang menjawab pertanyaan ini bahwa yang paling saya banggakan adalah anak-anak saya. Karena mereka sangat berprestasi. Mereka sehat dan mereka adalah anak-anak yang baik. Ada juga yang menjawab yang kami banggakan dalam hidup ini adalah harta benda kami. Sangat banyak. Makan 7 turunan juga tidak habis. Ada juga yang menjawab yang paling kami banggakan adalah jabatan. Dengan jabatan kami disebut sebagai orang hebat. Orang yang berkuasa. Dan kami hidup mapan.
Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau bilang bahwa paling tidak orang mesti punya kebanggaan dalam hidupnya. Siapapun dia, pasti dia punya kebanggaan dalam hidupnya. Lalu pertanyaan lanjutan, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kalau apa yang kita banggakan tersebut dirampas? Bagaimana kalau apa yang kita banggakan tersebut dihancurkan, bahkan dihilangkan? Jawabnya 100% pasti kita akan meratap. Pasti kita akan meratap. Kenapa meratap? Karena kebanggaan kita telah lenyap, telah hancur dan hilang. Meratap itu apa, Bapak Ibu? Meratap artinya dia menangis tingkat dewa. Orang Kupang bilang menangis air mata darah. Ratapan yang sangat menyayat hati, mengoyak jiwa, dan merasuk sukma. Sekali lagi, bukan menangis biasa. Dan ratapan seperti inilah Bapak Ibu saudara-saudara yang pernah menjadi bahagian keseharian dari orang-orang buangan di tanah Babel. Kenapa? Karena yang mereka banggakan, yakni tanah Kanaan, tanah yang penuh susu dan madu, telah hilang dan lenyap. Yang mereka banggakan adalah kota kudus Yerusalem, di situ bait Allah, telah dihancurkan rata tanah dan porak-poranda. Ratapan 5 adalah gambaran tentang penderitaan, tentang kepahitan, dan banyak beban di dalam hati dan pikiran. Sebuah penderitaan lahir dan batin. Kalau kita perhatikan ayat 1-22, di situ ada kalimat-kalimat yang menggambarkan tentang ratapan. Dilupakan, dihina, kehilangan, kelelahan, meminta-minta, sengsara, dipandang rendah, bertemu dengan maut, kelaparan, ketidakberdayaan, diremehkan, berbeban berat, berkabung, salah arah, hati yang luka, dilupakan, dibuang. Mereka menangis, meratap tingkat dewa, merobek jiwa dan merasuk sukma. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara, dari ayat 22 ayat yang kita baca dari pasal 5 tadi, hanya 2 ayat yang memuat pernyataan positif. Ayat 19, Engkau ya Tuhan bertakhta selama-lamanya, takhtamu tetap dari masa ke masa. Ayat 21, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Saudara-saudara, ibarat musuh. Musuh di dalam pikiran ada 20, tetapi senjata hanya 1 di dalam genggaman dari kedua tangan, yakni Allah. Musuh 20 dalam pikiran, senjata hanya 1 dalam genggaman, yakni Allah. Atau apakah engkau sudah membuang kami sama sekali? Sungguh murkakah engkau terhadap kami? Kalau ibarat sebuah perjalanan, Bapak Ibu saudara-saudara, sudah berjuang untuk naik sampai ke puncak, tiba-tiba jalan turun, licin, terjal, dan jatuh.
Israel sangat percaya diri ketika memasuki Kanaan. Di Kanaan mereka nikmati kasih Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Mereka beribadah di bait Allah, kota kebanggaan Yerusalem, dengan aman dan tentram. Tetapi sekarang mereka dibuang, anjlok, mereka dijajah oleh bangsa asing. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ratapan tingkat dewa atau air mata darah tadi adalah permohonan terdalam dari hati orang-orang yang menderita yang diwakili oleh Yeremia. Yeremia memohon dalam ratapannya agar Allah turun tangan. Namun saudara-saudara, Yeremia dalam ratapannya, ketika ia meminta Allah turun tangan, bawahlah kami, baharuilah kami. Ayat 22 ditutup, atau apakah engkau sudah membuang kami sama sekali? Sungguh murkakah engkau terhadap kami? Saudara-saudara, Yeremia meratap sebagaimana ratapan Tuhan Yesus di kayu salib. Eli, Eli lama sabachthani. Ya Allah, mengapa engkau tinggalkan aku? Seperti itulah ratapan Yeremia. Ratapan bukan berarti meragukan Allah, tetapi meragukan perbuatan dosa yang menyebabkan mereka tidak percaya diri. Mereka menjadi ragu atas keselamatan yang Allah berikan. Atau apakah engkau sudah membuang kami sama sekali? Sungguh murkakah engkau terhadap kami? Mereka ragu karena perbuatan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, hari ini kita sedang meratap. Kita sedang meratap karena situasi bencana berlapis yang melanda negeri kita. Musibah ini belum juga berakhir. Banyak keluarga sedang meratap dan Tuhan izinkan untuk mereka meratap. Banyak keluarga sedang meratap karena hilangnya kebanggaan tadi dalam pertanyaan bahkan jawaban di awal renungan tadi. Lonceng kematian terus terjadi di sana sini. Bunyi ambulans panjang keliling kota Kupang siang dan malam dan sangat menghantui setiap orang yang mendengarnya. Saudara-saudara, musibah ini belum berakhir. Dan kita pun memohon, Tuhan pulihkan. Permohonan yang tak henti-henti, Tuhan pulihkanlah kami. Saudara-saudara, saya mau bilang bahwa kita sedang meratap bersama Allah. Saat ini kita meratap, tetapi kita tidak meratap sendiri. Kita sedang meratap bersama Allah. Allah meratapi dunia yang menderita dalam kerapuhan. Allah meratapi dunia ini yang menderita, yang panik karena virus corona. Melanda dunia ini, melanda Indonesia, melanda NTT dan kota Kupang. Saudara-saudara, kita harus akui dan kita harus jujur bahwa kita begitu rapuh. Dan di dalam kerapuhan kita, Allah masih mencintai kita. Allah masih mencintai dunia ini. Tentu seperti ratapan Yeremia, kita pun bertanya,
Apakah ke depan kita masih bisa tetap menyaksikan anak-anak kita tersenyum, bermain dengan sorak-sorai di taman tanpa bermasker? Jawabannya, kita tidak tahu. Kita bertanya, apakah ke depan kita dapat beribadah di gereja dengan berdesak-desakan dan tidak ada bangku yang kosong? Kita bernyanyi dengan semangat dan sukacita tanpa bermasker? Tidak ada yang tahu. Kita pun bertanya, apakah ke depan kita masih menyaksikan kebaktian, kebangunan rohani dengan manusia berjubel, harap mujizat kesembuhan tanpa jarak, tanpa masker? Jawabnya, tidak ada yang tahu. Saudara-saudara, rasanya kita harus kembali ke kilometer 0 kalau ibarat perjalanan. Rasanya kita harus antre ke belakang, ke titik awal perjalanan. Kita tidak tahu akan apa yang terjadi di masa depan. Karena kita begitu rapuh, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena kita begitu rapuh, kita tidak dapat melihat akan hari depan kita dan akan apa yang terjadi di sana, di hari depan itu. Maka, saudara-saudara, kita harus lebih mengenal Allah. Dan Allah sedang menuntun kita dalam proses yang baru itu. Meratap bukanlah sebuah kesalahan. Maka merataplah Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak berdosa kalau meratap. Kalau Yeremia meratap, karena ia ingin dekat dan lebih lekat lagi kepada Allah. Dan ratapan Yeremia sama seperti ratapan seorang anak kepada bapa atau ibunya. Sehingga Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, curahkanlah perasaan kita yang terdalam kepada Allah, yang ditampilkan dengan komunikasi, dengan ekspresi batin, dengan tindakan. Sama seperti Allah curahkan perasaannya kepada manusia, yaitu cinta kasih Allah kepada manusia, lewat pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Hal yang kedua, walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi di hari depan, bukan berarti kita tidak punya apa-apa sama sekali. Kita tetap percaya bahwa kita masih punya iman, harap, dan kasih, walaupun itu sudah tercabik-cabik. Kita sedang berjalan di lorong yang gelap dan berharap bahwa cahaya pasti muncul. Tentu berjalan di lorong yang gelap, kita tidak sendiri. Berjalan di lorong yang gelap itu, kita berjalan bersama dengan saudara kita. Kita berjalan dengan sahabat-sahabat kita. Kita berjalan dengan tetangga-tetangga kita. Bersama komunitas Kristen dalam semangat persatuan dan persekutuan sebagai jemaat Tuhan. Saudara-saudara, saya mau bilang kalau kita tercerai-berai, kita tetap berada dalam lorong yang gelap dan tidak yakin akan terang yang muncul di ujung lorong itu. Sama seperti ketika listrik padam tiba-tiba dalam rumah kita. Biasanya apa yang kita buat, Bapak Ibu? Pasti kita baku cari Bapak di mana, Mama di mana, anak di mana, bawa senter, bawa korek api, bawa lampu emergensi. Kita harus bersatu untuk nyalakan lilin.
Kita perlu bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan tercerai-berai. Hal yang ketiga, banyak keluarga yang harus kehilangan orang-orang terkasih. Dan mereka tidak sempat memberikan penghormatan yang terakhir. Makin banyak orang yang terinfeksi virus COVID-19. Ketika mereka terinfeksi, banyak pengeluaran, dompet menjadi sakit, banyak pengeluaran di sana. Ketika mereka terinfeksi, relasi juga menjadi sakit karena harus berdiam di rumah sendirian dan orang pada menghindar menjauhi kita. Ekonomi bangsa makin terpuruk karena banyak PHK. Saudara-saudara, marilah kita bangun kembali reruntuhan sambil kita menyaksikan hidup dan mati dari manusia. Kematian terjadi di sana sini. Hal yang keempat, dengan adanya pandemi COVID-19, kita harus akui bahwa kita ini lemah dan terbatas. Kita harus akui bahwa hidup itu tidak abadi. Kita harus akui bahwa tubuh tidak abadi. Bahwa maut selalu di depan mata. Saudara-saudaraku yang sedang mengalami isolasi, bahkan kita semua, ambil waktu untuk bertemu Allah. Terbukalah atas keterbatasan yang dialami, sama seperti Yeremia mengakui keterbatasannya bersama umat Israel. Meratap dan tetap yakin akan kuasa Tuhan. Saat-saat seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita banggakan hilang dari ketumpun tangan Bapak Ibu. Yang kita banggakan hilang dari tangan kita. Kalau selama ini tangan kiri menggenggam uang, tangan kanan memegang Tuhan. Sekarang tangan kiri telah kosong, kebanggaan kita telah hilang. Tinggal tangan kanan. Maka sekarang juga Bapak Ibu Saudara-saudara, tangan kiri cepat pegang Tuhan. Peganglah Tuhan dengan kedua tanganmu, lebih erat dan lebih lekat, supaya jangan terpeleset dan jatuh. Itulah bentuk ratapan yang dilakukan oleh Yeremia. Allah sumber pemulihan kiranya menolong dan memulihkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk bertemu Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, Allah pencipta kehidupan, kami percaya bahwa Engkau mengenal kami lebih persis daripada kami mengenal diri kami. Karena Engkaulah yang menciptakan kami. Terima kasih untuk pengenalan kasih sayang-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman kebenaran-Mu yang telah sampai kepada kami. Kami sedang meratap karena beratnya pergumulan kami dengan bencana yang berlapis yang harus kami alami. Tidak ada yang kami banggakan dalam hidup ini selain Engkau ya Tuhan. Karena kebanggaan duniawi dan manusiawi bisa hilang dari genggaman kami. Tetapi kebanggaan kami kepadamu ya Tuhan tetap kekal dan abadi. Biarlah di dalam ratapan kami makin dekat dan makin lekat kepada Tuhan, Allah pencipta kehidupan.
Dari tempat ketinggian-Mu ya Tuhan, lihatlah kami dalam kerapuhan kami dan ketidakberdayaan kami. Topanglah kami ya Tuhan, agar di dalam kebersamaan kami sebagai jemaat Tuhan, di rumah tangga kami, tetangga dan bermasyarakat, kami bergandengan tangan, bersatu hati di tengah masa yang gelap ini. Untuk kami terus saling menguatkan dan terus mengharapkan bahwa cahaya Kristus akan datang mendatangi kami di ujung, di lorong gelap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang berduka cita karena dipisahkan melalui kematian dengan orang-orang terkasih mereka. Baik itu kematian dengan sakit penyakit yang biasa maupun melalui kematian karena pandemi COVID-19. Mereka sedang berduka karena tidak memberikan penghormatan yang terakhir bagi kekasih-kekasih mereka. Tuhan hibur dan kuatkan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang terinfeksi virus ini. Biarlah mereka meratap kepadamu ya Tuhan. Mereka menceritakan keterbatasan dan kerapuhan mereka. Dan biarlah mereka dekat kepadamu ya Tuhan. Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin kami dalam upaya pemutusan penularan mata rantai COVID-19. Kuatkan para pemimpin kami berhadapan dengan situasi yang sulit ini. Kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan terus berkati. Majelis sinode, klasis dan jemaat-jemaat Tuhan, bahkan jemaat Selom Kupang. Berkati kami sebagai hamba Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, agar kami terus bergandengan tangan. Terus saling mendukung dan saling mengasihi satu kepada yang lain. Di tengah situasi yang sulit ini, kami meraih tangan Tuhan, kami diberkati. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Seluruh ucapan syukur kami, ketika Tuhan memberkati kami dengan kekuatan kesehatan, tambahan usia kehidupan, berbagai hal baik lainnya. Engkau Allah sumber kebahagiaan, sumber sukacita kehidupan, sempurnakan sukacita kami. Inilah kehidupan kami di minggu yang baru. Tuhan sertai berkati kami, agar di dalam perjalanan hari-hari hidup kami, makin hari hidup kami makin berkenan kepadamu. Inilah permohonan kami. Suci kuduskan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Juga